Alhamdulillah alladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah lahu mulkus samawati wal ardh wa huwa ya'lamu khaynatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para kesatuan, para alim, para asatidz, para syu'ama, para pemimpin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus guru kita Pak Haji Aswad, guru kita Pak Haji Sayudi, yang insyaallah semoga Allah terus karuniakan sayangnya, diberkahkan umurnya, sehingga terus bersama kita menjadi motor. Sebab orang yang senantiasa memakmurkan masjid, menjadi agent kebaikan, itu orang-orang yang menjadi patok-patok bumi ini, sehingga bumi menjadi terang. Semoga kita semua hadirin hadirat juga oleh Allah ditatap dengan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Wa nafsu khususon kepada yang baru dilantik Pak Haji tadi sudah kita saksikan janji itu oleh Allah, semoga ditantayunan, kata orang Sunda itu ditantayunan dengan hidayah Allah, dikaruniai dengan kemudahan-kemudahan di dalam menunaikan amanah. Allahumma amin. Bapak Ibu, tidak boleh lama-lama ya, sudah jam 10 kurang 20 menit. Sudah salam saja ya, yang ditutup ya. Bu, berapa menit Ibu? 10 menit. Kepanjangan nggak 10 menit? Kutil saya maunya, kuliah 3 menit. 10, cukup nggak kepanjangan itu? Ya, Pak Lurah, saya harus tanya ibu biasanya maunya yang panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kelebihan, ibu tolong ditegur ya. Sudah selesai. Sebab yang ngomong ini enak ngomong saja, tahu-tahu nanti kelewat. Tolong diingatkan. Saya ingin 7 menit saja selesai. Bapak Ibu, apa kaitan Isra Mi'raj dengan hari ini, pelantikan ini di masjid yang mulia, di tempat yang paling indah, karena Allah menyebut masjid ini adalah taman-taman surga, tempat yang paling suci di bumi ini masjid ini. Apa korelasinya dengan Isra dan Mi'raj? Pertama, korelasinya tadi bisik-bisik saya dengan ketua DKM terpilih. Beliau tidak tahu ada dalam genggaman takdir Allah. Ini adalah sebuah perjalanan, diperjalankan oleh Allah. Pak DKM, mimpi nggak mau jadi ketua DKM? Tidak ya Pak ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi. Ayatina apa ayatihi? Innahu basami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra, nanti kalau kita lihat kamus itu perjalanan di malam hari. Jadi yang memperjalankan adalah Allah di malam hari. Ini kondisinya malam hari, ini tadi pelantikannya. Persamaan yang pertama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat historis terjadinya Isra Mi'raj
itu pada tahun ke-11 menurut Dr. Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam bukunya Fiqhus Sirah. Apa yang melatar belakangi terjadinya Isra dan Mi'raj? Yang pertama, selalu Nabi dibuli, dihina, diludahi, ditipu, dihamparkan duri, sampai berlumuran darah kaki beliau yang mulia ditipu. Bahkan klimaksnya beliau diboikot 3 tahun penuh, diikat ibu-ibu 3 tahun penuh, tidak boleh berjual beli, tidak boleh bertegur sapa. Sampai Abdurrahman bin Auf di kitab itu, kami menahan lapar, nggak ketemu makanan 3 hari 3 malam. Kemudian tidak bisa menyalakan api karena tak ada minyak yang bisa dibeli. Kemudian menahan, ingin buang air kecil di tengah malam, di keheningan malam. Mohon maaf Bapak Ibu, begitu keluar air seni, di sana pasir menimpa sesuatu. Suaranya beda, bukan pasir. Sesuatu itu yang kena air seni itu diambil. Esoknya, karena nggak tahu ini apa ini, esoknya sepotong kulit unta yang sudah kering, bekas kena air kencing itu, sepotong telapak tangan, kemudian dengan sepotong kulit unta yang telah mengering, yang sudah kena air kencing itu, saya mengganjal perut yang lapar. Sepanjang 3 tahun penuh, Bapak Ibu, Rasulullah dan para sahabat, termasuk Bani Hashim yang belum masuk Islam, itu disiif Abu Thalib 3 tahun diboikot. Lepas 3 tahun itu, subhanallah, 3 tahun bukan waktu yang sedikit. Di penghujung 3 tahun, pamanda Abu Thalib, istri Khadijah radhiyallahu anha, yang luar biasa ketulusannya, cintanya kepada Rasulullah, pengorbanannya tiada bandingannya. Beliau wanita penghulu surga, seluruh hartanya habis untuk backup dakwah Rasulullah SAW. 2 tokoh besar itu wafat. Nabi mengatakan, begitu 2 orang ini tiada, maka semakin menjadi-jadilah kebengalan orang-orang Quraisy, menghina, melempari batu, mencekik Rasulullah ketika beliau sujud di Ka'bah. Jadi bagaimana gangguan Quraisy itu ikut semakin nampak ketika 2 orang ini sudah tiada, kata Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu, disebutlah tahun ke-11 itu, tahun ke-11 kenabian, sebagai Amul Hazan, tahun penuh dengan duka cita. Nah Bapak Ibu, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha segalanya itu tidak akan pernah membiarkan kekasihnya Al-Mustafa Rasulullah SAW dalam kesedihan. Sehingga tahun ke-11 itu, tahun yang disebut dalam sirah sebagai Amul Hazan itu, diutusnya Jibril dengan membawa buruk, diangkat ke petala langit. Subhanallah. Kalau Bapak Ibu pernah naik pesawat, itu begitu dia mulai take off, mula kita takut kena goncangan, apalagi baru pertama kali take off. Itu nampak rumah-rumah, masjid, lalu Monas itu makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, kemudian lenyap. Subhanallah. Jadi kalau kita ada di ketinggian, maka persoalan-persoalan yang nampak besar di benak kita itu jadi kecil.
Jadi orang akan melihat dunia dengan segala ujian dan cobaannya ini, itu dia harus tinggi menuju Allah. Kata Imam Ali, jangan sekali-kali Anda katakan, aku punya masalah besar ya Allah. Tapi katakan pada masalah ketika engkau diuji, hai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Begitu Bapak Ibu. Jadi Rasulullah, beliau mengemban amanah, padahal misinya mulia. Bukan cuma kita yang mengakui kemuliaan visi dan misi Rasulullah, bahkan orang-orang kafir semisal Michael Hart, non muslim dia, visi misi kenabian itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali menebar kasih sayang. Yang mengatakan itu bukan cuma muslim, bahkan Mahatma Gandhi. I read the historical of Muhammad, atau I read the biography of Muhammad, kata Gandhi. Gandhi tokoh Hindu. Satu halaman demi satu halaman, into the last page, sampai dengan halaman yang paling akhir, saya tak mau berhenti. Saya terus baca itu dan sampai kepada kesimpulan, I don't believe if Islam spread by the sword. Saya sama sekali tidak percaya bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Aku baca dari sumbernya yang asli bahwa Muhammad menebar kasih sayang. Diludahi yang meludahi, dibalas dengan segelas susu. Dilempari sampai berlumuran darah malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung geram. Ditawarkan untuk diangkat gunung itu, ditimpakan ke penduduk Taif. Nabi Muhammad bilang, tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak, ya Allah, karuniakan hidayah kepada mereka, kaumku itu, bangsaku itu, di aku juga sebagai bangsa. Fa innahum la ya'lamun, karena sungguh mereka berlaku demikian kepadaku, berlaku menentang Islam ini. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak paham, mereka korban dari provokator. Jadi Bapak Ibu, orang yang membenci Islam dari zaman ke zaman itu karena input yang dia terima salah. Apa iya begitu? Ya. Begitulah sejarah. Sampai kemudian Tufail Ad-Daus, Tufail yang telinganya disumbat dengan kapas dua-duanya, seorang raja dari salah satu kabilah Arab, karena ketakutan provokasi disumpal telinganya, disumbat. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Hayatus Sahabah, penulisnya Syekh Al-Kandahlawi. Nah kemudian dia bilang, kenapa aku seperti orang gila, padahal aku adalah raja, aku orang yang dianggap berakal. Kalau Muhammad bicara begini dan begitu, saya memiliki kompetensi untuk memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk diriku. Jadi kenapa saya menjadi korban provokasi? Kata Ad-Daus, Tufail Ad-Daus. Kemudian dicopot sumbatnya. Mulai dia berbincang dengan Rasulullah. Mula-mula ia dengar mindik-mindik. Rasulullah didengar. Subhanallah, hatinya tergetar. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran universal. Tidak ada orang yang bertutur kata lebih lemah lembut daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang paling memahami jiwa manusia, metodik, didaktik, profesor paling ahli di bidang pendidikan. Tidak ada kecuali Rasulullah SAW yang paling hebat. Sidik, benar, amanah, bisa dipercaya, fatonah, cerdas, tabligh, dan beliau adalah seorang komunikator yang dulu.
Kalau beliau ngomong paling menggetarkan jiwa. Begitu pula dengan Tufail ad-Daus. Akhirnya ia menyatakan 2 kalimat syahadat. Begitulah Bapak Ibu. Baru semenit ya Bu ya. 7 menit lagi, Masya Allah. Kalau 7 menit nggak boleh jalin janji. Saya tekan kontrak dengan ibu-ibu. Nah Bapak Ibu, lalu begitulah dunia. Dunia ini tempat ujian, dan nanti akhirat adalah tempat memetik. Jadi kalau kita punya masalah, sebagaimana Rasulullah diuji, itu dinaikkan ke langit. Jangan kita berkubang di lumpur, maka beban itu semakin berat. Maka naik ke gunung, naik ke tempat-tempat yang tinggi, kemudian akan terlihat betapa dunia itu kecil sekali. Dan Rasulullah SAW diajak piknik ke petala langit itu dan melihat betapa kecilnya persoalan hidup itu. Dengan kendaraan buruk artinya barcode. Bapak Ibu jangan percaya buruk itu gambar wanita cantik, wajahnya wanita cantik dengan rambut terurai pakai mahkota, tapi badannya bandai keledai, badan keledai. Itu adalah Israiliyah, penghinaan orang-orang Israel kepada Rasulullah. Rasulullah itu tukang kawin, dia senang perempuan, makanya badannya bigol, badannya keledai pun dia mau. Nah, ini Israiliyah. Buruk itu dari barkun. Barkun artinya kilat. Kendaraan ini adalah kendaraan yang diciptakan Allah dari cahaya dan kecepatannya kecepatan kilat. Kalau kilat itu 300 meter per detik, 1 detik, 300 meter. Malaikat jauh dari cahaya, sehingga kecepatannya 50.000 tahun. Saya ulang, kecepatan buruk yang didampingi oleh Jibril alaihissalam dan Mikail menuju Sidratul Muntaha dalam proses perjalanan Isra dan Mi'raj itu 50.000 tahun sama dengan 24 jam yang kita hitung. Berarti lebih cepat dari kecepatan cahaya, 300.000 meter per detik. Yang ahli fisika kalau saya keliru tolong diluruskan. Dulu kan kita pernah belajar fisika, ya Bu ya? Ya kan Bu? Ya, dulu dekat kantin baca-baca waktu zaman SMP. Nah, jadi Bapak Ibu itu kecepatan, dan orang Muslim itu orang yang cepat, orang yang terengginas. Nanti insya Allah para pengurus DKM mesti terengginas. Ada orang yang takwa leye-leye. Apa namanya itu? Berjalan dengan lemah gemulai, tidak menampakkan keterengginasan. Lalu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai fulan, apakah engkau menerjemahkan makna takwa seperti ini?" Demi Allah, Umar bin Khattab lebih paham tentang takwa daripada Anda. Kalau dia memukul, maka dia memukul dorban syadidan. Dia memukul dengan pukulan yang kuat. Kalau dia melangkah dengan tegap. Jadi takwa itu kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo bersegera kalian, ayo terengginas kalian semua menuju magfirah Allah. Gapai magfirah Allah itu bukan dengan leye-leye, bukan dengan mata yang sayu, bukan dengan orang ngantuk gayanya. Tidak, wasari'u, ayo bersegera Anda, terengginas Anda menuju magfirah Allah. Ayo terengginas Anda menuju surga Allah yang luasnya meliputi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi begitu Bapak Ibu, takwa itu diraih dengan sigap
seperti Umar bin Khattab. Kata istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, buruk itu benar-benar terbang. Yang kecepatannya 24 jam yang kita hitung itu 50.000 tahun. Dalam Quran surat Al-Ma'arij, peristiwa Isra Mi'raj. Subhanallah, lebih cepat dari kecepatan sinar senter, kecepatan cahaya matahari menuju bumi, 300.000 meter per detik. Nah, jadi segala duka nestapa itu jadi luruh dengan proses piknik atas kehendak Allah di waktu malam itu. Lalu Bapak Ibu ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam, tuh Madinah, itulah Madinah. Kalau Anda diusir oleh orang Mekah, kalau Anda ditimpuki oleh orang Taif, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencanangkan Islam ini akan dohir, Islam ini akan menang, walaupun seluruh dunia menolak. Liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang utus rasulnya dengan membawa dinul Islam, bil huda wa dinil, bil huda dengan membawa Al-Qur'an dan dinul Islam. Liyudhirahu 'ala dini kullih, akan dimenangkan Islam ini di atas semua aturan-aturan dunia, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Begitu Bapak Ibu. Dalam kesendirian Nabi Muhammad, Allah yang memiliki bumi, yang menciptakan bumi ini akan memenangkan Islam. Ditunjuknya oleh Jibril alaihissalam, nanti engkau akan didukung oleh orang-orang Madinah. Dari Madinahlah akan munawwarah, akan semburat ke seluruh dunia Islam. Bapak Ibu, hari ini umat Islam di seluruh dunia kurang lebih 8 miliar. Dari seorang diri, hari ini 8 miliar di seluruh dunia. Dan Eropa, Jerman, Amerika hari ini sedang mengandung mayoritas Islam. 20 tahun ke depan, tanpa lewat pedang, kata Mahatma Gandhi, orang-orang Eropa yang pintar-pintar akalnya itu, sebab orang Islam ini akan diterima oleh orang yang akalnya sehat. Ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqlalah. Ad-din itu paralel dengan orang yang akalnya sehat, orang yang mengkaji, mentelaah. La dina liman la aqlalah. Tidak ada din, tidak akan meresapi indahnya dinul Islam bagi orang yang akalnya tidak hidup. Itu kata Rasulullah. Sehingga hari ini Eropa, ketika Volker Bush mengatakan Muslim as same as teroris, Muslim itu identik dengan teroris, tidak hari ini. Mereka menyatakan agama yang paling damai, sumbernya beda person dengan sumbernya. Agama yang paling mensiarkan tentang kedamaian dan kesucian adalah Al-Quran dan Islam. Begitu para profesor Harvard, para profesor Amerika hari ini. Jadi Islam di Amerika dan Eropa sedang hamil mereka. Benua Eropa sedang hamil dan menanti kelahiran mayoritas Islam di benua mereka itu. Begitulah janji Isra dan Mi'raj. Rasulullah yang dalam kesedihan, kata Jibril alaihissalam, nanti Islam akan menang. Dari Madinah, ditunjuk Madinah dalam kecepatan buruk itu akan munawwarah, semburat ke seluruh penjuru dunia. Nah, tidak langsung ke Sidratul Muntaha. Dalam kitab itu landing dulu, landing di Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan
lakukan di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, Masjidil Aqsa adalah Ardul Anbiya. Dia adalah bumi para nabi. Maka Rasulullah dikoneksikan dengan para seniornya, nabi-nabi yang dahulu. Nabi Adam dipanggil, Nabi Ibrahim dipanggil, Nabi Isa, Nabi Musa dipanggil, kemudian dikumpulkan oleh Allah. Lalu seperti Pak Lurah tadi memimpin sumpah setia para petugas yang mengemban tugas mulia, para pengurus tadi itu, para pengurus DKM apa Pak? Dewan Kemakmuran atau Kesejahteraan? Dewan Kesejahteraan Masjid. Jadi bukan dewan kekacauan masjid. Jangan bikin kacau antara kunut dengan tidak kunut, jadi kacau. Nanti Ramadan 11 rakaat dengan 23 rakaat jadi kacau, bukan itu. Jadi nanti tugas DKM itu adalah menyatukan umat. Begitu ya? Kenapa? Ya Rasul bilang begitu. La Islama illa bil quwwah. Tidak ada Islam tanpa kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan kehendak, kekuatan peralatan, perlengkapan. La Islama illa bil quwwah wa la quwwata illa bil jamaah. Tidak ada kekuatan kecuali tumbuhnya persatuan. Wala jama'ata illa bil imarah. Nonsen. Persatuan akan tumbuh tanpa dimanage dengan baik. Wala imarata illa bil ta'ah. Manajemen yang baik tidak akan mengejawantah dalam keseharian kecuali mereka bikin tata tertibnya lalu ditaati. Subhanallah. Bahasa sekarangnya harus ada PDCA, ada planning, tulis planning itu, doing, lakukan itu. Lalu ada controlling. Setelah dikontrol, mana kelebihan, mana kekurangan, lakukan evaluasi. Lalu ujungnya, ayo acting lagi. Nabi purikan, jangan ngambekan. Barang siapa yang punya rekan seiring lalu dia ngambekan, kata Nabi, dia harus minggir. Loh kok begitu? Iya Nabi yang cerita Abu Dhar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, ala tastamiluni. Ya Nabi, kenapa engkau tidak jadikan aku dalam struktur memimpin masyarakat ini? Lalu kata Abu Dhar, daraba Rasulullah ala mankibi. Waktunya udah habis ya bisik-bisik ya. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ya jangan bisik-bisik dong, saya nanti lupa waktu. Daraba Rasulullah ala mankibi. Rasulullah dengan sayang menepuk-nepuk bahuku. Ya Aba Dadin, wahai Abu Dhar, innaka dhaifun wa innaha amanah. Sesungguhnya kepemimpinan itu, jabatan itu adalah amanah. Sementara Anda dhaif, Anda lemah, Anda tak mampu mengendalikan emosi. Abu Dhar itu orangnya kuat Pak. Karena dia itu dari Bani Ghifar. Apa kerjanya? Kerjanya ngerampok, perampok. Menurut berbagai sumber yang rajih, sumber yang sahih, Abu Dhar, kalau ada orang Quraisy lewat mau dagang dia ke daerah Sam, lewat Bani Ghifar, itu dirampok, dibegal. Jadi secara fisik jago gelut. Abu Dhar Al-Ghifari, dia adalah pemimpin suku dari Bani Ghifar. Jadi kata Nabi, ya Aba Dharin, innaka dhaif. Anda ini lemah, bukan lemah fisik, tapi lemah di dalam mengendalikan emosi. Ngambekan Pak, marah. Padahal hidup ini harus bersinergi dan berkolaborasi. Man talaba akhan bila aibin wala akhan abadan. Siapa yang dia berorganisasi, bermasyarakat, dia ingin sempurna seperti malaikat. Dia ingin punya teman tanpa aib. Maka seumur hidup sampai kiamat dia tidak akan pernah punya tim, tidak akan pernah punya kawan sampai kiamat. Nah jadi
Kata Rasulullah, Anda tidak cocok jadi pemimpin wahai Abu Dhar. Innaka dhaif, Anda lemah, Anda kurikan, tidak mampu mengendalikan